Danar lupa nggak unmute. Yes, oke. Sudah Oke, mulai di-record. kita mulai di-record. Ya, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Waalaikumsalam. hari ini kita ketemu lagi di Vika Online yang pertama PPI Uppsala di Swedia. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan bukan cuma satu bintang tamu yang luar biasa, ada lagi juga beberapa bintang tamu yang luar biasa juga. Tapi hari ini kita akan diskusi dengan Mas Ainun Najib yang saya udah ngefans dari tahun 2014 nih dengan kawal pemilu ya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Ratna Kosasi. Saya dari Bandung tapi sedang ambil master di Industrial Management and Innovation di Uppsala University. Nah, sebelum kita memperkenalkan Mas Ainun, saya mau update sedikit tentang kegiatan ini apa sih? Tentang penyaluran dana yang telah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Mas Charles bisa tolong di-share screen laporannya. Oke, kita laporan keuangan dengan tema bersama melawan COVID-19 untuk Indonesia, kita mendapatkan total 3.823 krona atau sebesar 6 juta rupiah, sekitar 6 juta rupiah. Kita salurkan ke wecare.id. Next on, mungkin ada bukti invoice pengirimannya. Nah ini, invoice kita sudah menyalurkan dana yang kita kumpulkan beberapa hari ke belakang itu ke wecare.id sebesar 6 juta rupiah. Oke, terima kasih Om Charles. Kok Om ya, Mas Charles. Terus setelah itu saya memperkenalkan sedikit nih tentang Mas Ainun. Saya pertama kenal Mas Ainun itu tahun 2019 tahu karena ada kawal pemilu. Nah, Mas Ainun ini lahir di Gresik 20 Oktober 1985 yang merupakan ternyata lebih muda dari saya. Serius? Betul, Kang, serius. Oh, alah. Sangat terkejut ya. Mas Ainun itu lulusan dari NTU ya, Kang, di Singapura ya, dan sekarang masih berdomisili di Singapura. Nah, terus Mas Ainun ini juga sekarang Head of Analytics platformnya Regional Business di Grab ya, Kang ya. Dulu pernah juga di IBM, Traveloka, pokoknya keren-keren lah. Banyak kalau disebutin satu-satu udah keren-keren banget. Nah, ini kita hari ini tuh kita mau membahas mengenai ini Mas kawal COVID-19. Nah, mungkin saya jelaskan dulu agendanya sebentar. Setelah perkenalan ini nanti ada pemaparan dari Mas Ainun terkait kawal COVID-19. Nanti setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Lalu nanti kita akan buka untuk diskusi dua arah dengan para onliners di sini. Nah, mangga Kang minta dijelasin dulu sedikit mengenai kegiatan yang sekarang, karena dulu kan sudah sangat banyak sekali kontribusinya di kawal pemilu.org. Nah, sekarang kan sedang konsentrasi di kawal COVID-19. Bisa tolong dijelaskan sedikit kan tentang kegiatan yang sekarang sedang dilaksanakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentang kawal COVID-19. Kalau baca tornya sebetulnya tentang digital movement ya. Oh, jadi iya, sebenarnya tidak spesifik ke kawal COVID-19. Kalau spesifik ke kawal COVID-19 sudah ada slide-nya. Kalau digital movement nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Kalau gitu saya share slide-nya aja. Betul, Kang. Tema diskusinya kan menggerakkan kerelawanan melalui digital platform. Ini yang saya lupa sampaikan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan, bisa diceritakan juga mengenai hal ini, Kang. Mangga. Ya, jadi terutama high level dulu di kerelawanan digital gitu ya. Kayaknya kalau ngomong kayak gini terus ada tim ini malu saya, karena sebetulnya yang lebih sukses
melakukan kerelawanan secara digital ini guru kita Mas Timi, Kang Timi yang sudah berhasil istilahnya kindness at scale, kalau nggak salah status WhatsApp-nya tertera begitu, kindness at scale. Nah itu sebetulnya esensi dari kerelawanan digital, sangat-sangat sempurna digambarkan dalam satu frase itu, yaitu kan dua hal ya, kerelawanan dan digital. Kerelawanan itu pasti sesuatu yang sifatnya mencoba memecahkan masalah publik, mencoba memecahkan masalah untuk orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri, kepentingan golongan, kepentingan politik apalagi gitu ya, apalagi untuk kepentingan komersil gitu kan. Kerelawanan itu berarti kan gotong royong sejatinya. Berarti kita mau memecahkan masalah bersama, masalah komunitas, masalah bangsa, atau bahkan masalah umat manusia. Nah, jadi berarti kan esensinya sebenarnya kindness. Terus digital, apa sih yang membedakan digital dengan analog, digital dengan non digital? Itu sebenarnya lebih ke menggambarkan fenomena the very interesting space of human history yang we are living in sekarang ya. Kita hidup di era informasi, era digital gitu, di mana the earth is round but it's flat. The earth is flat dalam artian not literally, tapi kita bisa terhubung dengan siapapun dengan sangat cepat dan mudah gitu. Kita juga seolah-olah tidak ada lagi border. Ya walaupun dengan munculnya pandemi ini tiba-tiba border harus dinaikkan lagi gitu ya. Tapi secara umum adanya teknologi digital yang sudah permeating bahasa Indonesia apa ya? Sudah terserap dalam setiap serat-serat kehidupan kita, itu membuat interaksi kita dengan siapapun di atas bumi ini jadi sangat cepat dan mudah. Like the very fact ini, saya baru saja sholat maghrib di sana, mungkin bahkan baru aja azan zuhur ya di Swedia gitu. Tapi kita bisa ngobrol-ngobrol gini, bisa fika gitu kan, bisa fika having relaxed discussion. Kenapa ini possible? Karena we are living in digital era, we are living in information era, we are living in knowledge era, we are living in technology era. Yang esensinya adalah, yang membedakan adalah tiba-tiba banyak hal bisa dilakukan at scale. Tiba-tiba banyak hal bisa dilakukan at scale. Kalau kita tarik sejarah manusia terkait dengan teknologi itu kan konon ada revolusi industri 1.0, 2.0, terus 3.0 dan habis ini 4.0 ya. Dan sebetulnya bergerak ke arah semakin terautomatisasi dan semakin terkoneksinya interaksi dan aktivitas hidup umat manusia gitu. Jadi yang tadinya sangat manual, tadinya nggak bisa at scale gitu kan, tadinya at individual level. Jadi seorang artsman, craftsman gitu ya, itu at individual personal level. Kalau mau bikin pottery, kalau mau bikin gelas, kalau mau bikin mangkok sama macam itu Anda harus ke ahlinya. Terus kalau mau bikin pedang atau bikin pisau apa, Anda harus ke smith gitu kan, iron smith, ke pandai besi. Jadi sifatnya individual, diturunkan berdasarkan trade, gitu, craft trade. Tapi dengan adanya mekanisasi, dengan adanya listrik, terus kemudian dengan adanya otomatisasi, dan kemudian dengan interconnectivity umat manusia, kita membawa hal-hal yang sifatnya kecil dan nggak scalable itu menjadi sangat-sangat tiba-tiba scalable. Tiba-tiba sebuah ide yang lahir hari Minggu pagi di Singapura, tiba-tiba hanya dalam hitungan 3 hari sudah punya 30.000 follower. Dan dalam hitungan 1 bulan sudah punya 80.000 follower dan sudah ada 1.000 relawan tergabung di Slack, WhatsApp group, Facebook group. Nah ini I'm referring to kawal COVID-19. Hanya dalam waktu sebulan seperti itu. Terus kawal pemilu dulu misalnya 2014 dulu, yang kecil dulu. Dalam waktu 3-4 hari, tiba-tiba terkumpul 700 orang relawan. Hanya dalam 3-4 hari, dan berhasil menyelesaikan hampir 500.000 TPS. Tabulasi hasil dari hampir 500.000 TPS itu selesai dalam seminggu. Hanya dalam seminggu. Terus 2019 juga seperti itu.
berbekal dengan platform digital, akhirnya berhasil 18.000 users, termasuk Mbak Ratna, rupanya one of those 18,000 gitu, bisa melakukan upload foto hasil TPS-nya masing-masing, dan kita berhasil berapa, nggak 100% waktu itu kayaknya, yang foto doang itu kayaknya cuman 20% ya, kalau 20% berarti sekitar 160.000. Kita 160.000 TPS saja yang kita punya fotonya. Nah, tapi kalau yang pakai scan itu udah hampir semuanya, karena kita mengandalkan data dari KPU. Jadi 90-an% lah, udah ada angka dan scan-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan digital dengan dunia non-digital, pra-digital gitu ya. Ada prasejarah, sekarang ada pra-digital ya. Itu tiba-tiba sesuatu yang sifatnya ide, itu bisa menjadi real, at scale, menjadi bola salju, menjadi membesar, dengan waktu yang sangat singkat, dengan effort atau bahkan investment yang cukup murah. Seperti itu. Jadi ya ini saya nyuri idenya Bung Timi, nggak apa-apa ya. Jadi kerelawanan digital itu sejatinya adalah kindness at scale. Kindness at scale. Dan ya kalau kita pakai definisi itu sebenarnya saya nggak layak ngomong ini, yang lebih layak itu Bung Timi yang kindness at scale-nya udah jauh melebihi kita semua. Saya masih bersikukuh dengan pendapat saya bahwa orang yang paling saya iri, orang yang paling saya iri di Indonesia itu Bung Timi, karena pahalanya sangat-sangat besar, mengajak amal orang, begitu banyak orang beramal, dan telah menyelamatkan begitu banyak anak-anak kecil yang sakit atau orang-orang tidak mampu yang membutuhkan bantuan. Itu nanti kalau masuk surga tolong saya diseret lah gitu. Gitu ya. So anyway, meskipun malu ada Bung Timi, tapi kepala saya lanjutkan. So, kalau COVID-19 dalam konteks relawanan digital ya, tadi relawanan itu kan kindness ya. Kita mencoba memecahkan masalah komunitas, masalah bangsa, masalah umat manusia gitu. Berarti ketika kita mau memecahkan masalah, paling pertama yang perlu kita tahu itu bukan hanya tahu masalahnya apa ya, tapi sebetulnya paling pertama itu kenapa, why, start with why, right? Kenapa ini adalah masalah? Kenapa kita harus memecahkan masalah ini? Gitu. Kenapanya itu harus jelas dulu. Dalam konteks kawal pemilu misalnya, kenapanya itu terutama 2014 ya, kenapanya itu sangat jelas, yaitu tiba-tiba ada dua kandidat yang sama-sama mengklaim kemenangan, dan dari sisi resiko perpecahan bangsa, resiko chaos bahkan ya, itu real. Ya kan, gimana dua-duanya menyatakan kemenangan, mau gimana gitu. Nah, jadi why-nya muncul. Kenapa kita perlu melakukan sesuatu? Kenapa ini adalah masalah? Karena kita ingin mencegah bangsa Indonesia terpecah dari dua. Nah, jadi why-nya adalah kita tidak ingin perpecahan bangsa Indonesia. Nah, hal yang serupa juga di kawal pemilu 2019. Kalau kawal COVID-19.id, why-nya adalah kita ingin mencegah, ini sebetulnya ada di sini. Kita ingin mencegah kematian yang massal. Kita ingin menyelamatkan nyawa. Kita ingin menyelamatkan nyawa. Dan ini sebuah why yang sangat-sangat penting. Saya nggak nemu lagi why yang di atasnya menyelamatkan nyawa gitu. Bahkan kalau buat teman-teman yang Muslim, kan kita di Al-Quran diajarkan kalau menyelamatkan satu nyawa saja itu laksana menyelamatkan seluruh umat manusia. Seperti itu. Pengandaiannya seperti itu, penyamaannya. Terus kemudian dari sisi esensi tujuan agama, maqasid syariah, esensi syariah, esensi syariah itu ada 5 kan. 1 dari 5 itu adalah melindungi atau menyelamatkan nyawa. 4 yang lain itu melindungi agama, melindungi ownership, melindungi kepemilikan, melindungi nasab, dan melindungi dignity, marwah. Nah, menyelamatkan nyawa ya. Terus sedikit mendetail spesifik ke kawal COVID, spesifik ke situasi COVID, itu mencegah kolapsnya sistem kesehatan. 2 itu. Sebenarnya ya berkelindan ya. Untuk menyelamatkan nyawa kita perlu mencegah kolapsnya sistem kesehatan. Nah, terus
kenapa kok specifically harus dimunculkan kawal COVID? Sejujurnya, sebelum tanggal 1 Maret kita mulai inisiasi itu, kami gelisah, sangat-sangat gelisah melihat perkembangan di Indonesia, di mana level of ignorance tentang wabah COVID-19 saat itu, Januari dan Februari ya, terutama Februari. Januari mungkin bisa dimaklumi karena baru muncul. Jadi kalau orang masih ignorance, masih nggak tahu, pasti sangat bisa dimaklumi. Itu sampai akhir Januari itu kayaknya cuma ada di China dan sedikit negara-negara lain termasuk Singapura. Kasus pertama di Singapura tuh, if I'm not mistaken, tanggal 22 Januari. Ya, anyway, untuk Januari kalau masih ignorance, oke, masih bisa dimaklumi. Tapi selama bulan Februari itu sebenarnya tidak bisa dimaklumi kalau bangsa Indonesia itu ignorance. Jelas-jelas resikonya tinggi, jelas-jelas sudah banyak yang mengingatkan bahwa harusnya sudah masuk, kok nggak ada tindakan dan sebagainya. Nah, baik pemerintahnya maupun rakyatnya sendiri. Jadi ada high level of ignorance, tapi somehow merasa nyaman dengan ignorance itu. Jadi kesimpulan saya waktu itu, ini kayaknya bangsa dan pemerintah Indonesia adalah berfilosofi ignorance is bliss. Gitu. Ignorance is bliss. Karena ignorance maka jadi tenang. Gitu. Februari seperti itu. Karena ignorance jadi tenang. Gitu. Oh, nggak ada corona di sini karena memang nggak dites. Ya nggak ada lah. Jadi kayak ketimbang bitter truth, ternyata lebih memilih untuk dibuai dengan keterlenaan. Gitu. Nah, itu yang sangat mengkhawatirkan buat kami dan kami putuskan untuk we need to do something. Saya kumpulkan teman-teman dalam satu WhatsApp group, saya bilang kita perlu bikin portal informasi yang akan memberikan satu informasi, dua verifikasi untuk membantah hoax karena waktu itu ya masalah terbesar itu ternyata hoax waktu itu. Kalau sekarang sudah nggak begitu bermasalah lagi hoax. Masalahnya sekarang eksekusi di lapangan. Yang ketiga, edukasi untuk mengajak bangsa Indonesia itu betul-betul paham bahayanya seperti apa, tidak terlena, tidak meremehkan, tapi juga tidak panik. Karena kalau tahu persis bahayanya apa kan kita jadi tidak panik. Ya. Orang panik itu kan ketika dia sebetulnya tidak tahu yang dihadapi apa dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, sehingga dia panik. Nah, ketika kita tahu persis apa yang kita hadapi dan kita tahu persis bagaimana cara bisa bertahan atau mengalahkannya, atau bahkan kalau misalnya tidak mungkin bisa dikalahkan dalam konteks tertentu kita juga tahu, gitu kan, sehingga kita bisa berhati-hati. Misalnya orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan komorbiditas, gitu kan. Nah, kita setidaknya jadi tahu untuk mencegah atau mengurangi resiko. Nah, bukan juga meremehkan gitu, bukan juga saya nggak mau tahu, saya maunya santuy aja gitu. Karena itu buailah saya dengan informasi-informasi yang melenakan gitu. Buailah saya dengan oh ini bisa sembuh sendiri, oh ini 96%-nya sembuh, oh ini yang meninggal baru sedikit saat itu, kayak gitu. Itu juga ingin kita cegah gitu dengan edukasi, dengan education yang tepat. Jadi kita mengajak pemerintah dan bangsa Indonesia untuk tahu persis ini bahayanya apa. Nah, ketika tahu persis, jadinya satu tidak panik, tapi juga dua tidak meremehkan. Ya seperti itu. Jadi tujuannya menyelamatkan nyawa itu maksudnya. Nah, kenapa this is very serious? Kenapa ada sense of urgency untuk memecahkan ini? Karena realitanya COVID-19 itu viral eksponensial. Gitu. Itu very word viral itu kan maknanya ya virus yang bisa menyebar dengan sangat cepat itu kan. Penyebaran sangat cepat itulah viral. Gitu. Nah, saya itu agak bingung. Bangsa Indonesia itu familiar sekali dengan kata viral gitu kan. Itu sudah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari gitu ya. Vernacular, udah bagian dari omongan dari sokep sehari-hari, tapi kok nggak paham, nggak ngeh ketika ketemu virus beneran yang viral beneran gitu, itu nggak paham bahayanya seperti apa. Gitu. Kan kalau kita analogikan dengan viral itu kan naik pesawat masih baik-baik saja, turun pesawat sudah dipecat karena tweetnya viral dan kontroversial. Nah, ada cerita seperti itu. Itulah viral gitu.
nge-tweet sesuatu atau nge-post sesuatu di sosmed, ditinggal tidur, bangun pagi udah viral dan ditangkap polisi. Kan seperti itu kan. Itu loh viral itu. Jadi viral itu kondisi di mana pertumbuhan itu sangat cepat, seperti ini garisnya, thread, gini sangat cepat, langsung meningkat sangat cepat gini, meroket, thread, gitu kan, meroket. Sehingga di titik ini kita itu sudah tidak sanggup, tidak sempat lagi bereaksi. Di momen-momen ini kita tidak sanggup lagi bereaksi. Padahal kalau diurut ke belakang itu berkali-kali lipat momen itu. Nah ini kan kira-kira cuma seminggu ya ini ya. Kalau kita tarik garis sekitaran antara ini ya, seminggu atau 2 minggu lah, 2 minggu lah katakan. 2 minggu aja ngeblaknya kan. Tapi kan kalau ditarik mundur berapa bulan, berapa minggu, yang berarti menanggapi atau menyiapkan diri terhadap sesuatu yang viral, eksponensial itu sangat kritikal. Jangan sampai kehilangan waktu berbulan-bulan untuk kemudian menyesal, hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan 1-2 minggu. Kan seperti itu. Jadi kayak jangan sampai kita karena nggak hati-hati nge-tweet di sosial media, lantas kemudian kita nggak sadar viral dan kemudian menjadi masalah buat kita, buat keluarga kita, atau karir kita, atau bahkan secara hukum. Kan analoginya seperti itu kan, konsep viral itu. Jadi ya kalau kita lihat angkanya memang mengerikan. Kurang lebih COVID-19 ini, lawan yang kita hadapi ini, perkaliannya adalah setiap bulannya 1000 kali lipat. Setiap bulannya 1000 kali lipat. Dan kita sekarang per hari ini sudah 40 hari. 40 hari sejak kasus positif diumumkan. Sudah hari ke-40 ini. Nah itu berarti kan harusnya ini sudah di angka yang berkali-kali ribu sebetulnya. Nah, estimasi kami sudah di puluhan ribu sebetulnya saat ini untuk Indonesia. Ya, anyway, so tidak untuk diremehkan sama sekali. Dunia mencapai 1 juta kasus pada tanggal 3 April. Pada tanggal 3 April 1 juta kasus. Dan per hari ini, saya ada yang ready to jadi tanggal 3 April itu 8 hari yang lalu ya. 3 April itu 8 hari yang lalu. Nah, 8 hari yang lalu menembus 1 juta, per hari ini harusnya 1.700.000. Terakhir saya cek tadi, ya 1.700.000. Jadi hanya dalam 8 hari setelahnya itu nambah 700.000 lagi. Gitu. Padahal perlu 3-4 bulan untuk mencapai 1 juta. Tapi dari 1 juta pertama menuju 1 juta yang kedua, menuju 2 juta, itu cuma perlu seminggu aja, gitu. Seminggu setengah lah. Perlu 9 atau 10 hari saja. Nah, itu loh realita itu di mana ya? Mana tadi slide saya ya? Nah, ini. Apa tadi? Kok slide-nya jadi hilang? Bentar. Tuh, kok slide-nya jadi hilang? Apanya, Mas? Slide saya kok jadi hilang, ketutup apa tadi ya? Enggak tuh. Kayaknya share-nya ke stop ya. Share screen-nya. Saya sengaja stop karena saya lagi nyari slide saya kok hilang. Slide saya mana? Bentar ya, sorry. Oke. Aneh sekali. Oke, tak coba buka lagi deh. Very strange. Oke, share lagi. Ya, jadi musuh kita ini berkali-kali lipat setiap bulan, dan itulah kenapa kami merasa sangat penting untuk bergerak cepat, untuk mengingatkan para pemimpin kita terutama, dan mengajak bangsa Indonesia sendiri juga untuk paham gitu. Ini loh yang kita hadapi dan kita harus siap. Solusinya apa? Cuci tangan, jaga jarak, diam di rumah, pakai masker kain sekarang.
Ya, tapi paling terutama sih jaga jarak itu diam di rumah. Terus slide-nya ada yang menarik lagi nggak ya? Kayaknya nggak perlu sih, yang belakang-belakangnya nggak perlu. Mungkin itu saja kali saya cukupkan. Oke. Kita ganti ngobrol-ngobrol aja. Siap. Jadi intinya kita, untuk edukasi ya Mas ya, jadinya buat orang nggak panik, tapi juga tidak meremehkan gitu ya. Nah, sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan, tapi ini udah 14.02. Kayaknya Om Danar, kita buka pertanyaan aja udah untuk teman-teman yang hadir di sini. Siap, silakan. Silakan ya, boleh raise hand-nya kalau mau nanya. Oke, sambil nunggu teman-teman, boleh juga di chat ya, nanti kita bisa baca. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Atau saya boleh tanya duluan nggak? Oh, boleh. Saya ada pertanyaan dulu nih satu. Oh ya, oke, boleh silakan. Nggak? Boleh, silakan. Moderatornya. Iya, ini takut lupa. Nah, ini kan tadi kita udah banyak sekali strength yang kita dengar dari kerelawanan secara digital ini, kekuatannya seperti apa. Selama ini kan Kang terus, maaf Mas, selama ini Mas, kalau strength-nya aja kita udah tahu nih, kalau kelemahannya apa ya kalau kerelawanan secara digital ini, ada nggak selama mengelola ini yang dihadapi kendala-kendalanya apa? Kelemahannya itu apa ya kalau kerelawanan secara digital ini? Ya langsung clear sih jawabannya itu operasi di lapangan. Kalau digital itu, jadi saya kemarin bikin analogi sama teman ya, ini teman soalnya dia suka hal-hal intelijen, hal-hal kayak gitulah. Jadi, militer dan sebagainya, analisa geopolitik kayak gitu. Saya bilangnya kita ini kawal COVID-19.id sebagai movement itu air superiority. Jadi kalau perang gitu, ini berarti air. Kita menguasai udara. Tapi saat ini melawan COVID-19 di Indonesia itu sudah berpindah dari air superiority ke ground operation. Jadi perangnya itu udah di ground. Jadi sekarang yang beneran berperang itu ya para tenaga medis kita. Yang beneran berperang itu adalah orang-orang yang menyalurkan APD, donasi APD menyalurkan ke yang sesuai. Orang-orang yang membantu saling jaga kalangan yang rentan, yang terdampak ekonominya, yang beneran membagikan sembako, yang beneran membagikan makanan, nasi kotak, yang beneran misalnya mengorder makanan untuk ojol, terus ojolnya diminta makan seperti itu. Jadi ini udah ground operation sekarang, udah lewat fase untuk air superiority itu sebenarnya udah lewat. Sekarang saatnya ground operation. Nah kelemahannya di situ, kerelawan digital itu kelemahannya ketika harus actually ada ground operation. Mungkin Mas Timi yang bisa, Kang Timi yang bisa share lebih banyak lagi ya, karena yang menghubungkan dari air superiority dan ground operations itu salah satu contohnya kan kita bisa melalui konsep crowdfunding-nya itu kan, karena itu berarti betul-betul mengumpulkan pendanaan, mengumpulkan resources supaya ground operations bisa bergerak apapun itu. Baik itu dalam konteks kesehatan masyarakat atau konteks spesifik untuk menolong saudara bangsa kita yang sedang kena masalah. Nah, yaitu weakness-nya di operation. Teknik operation, teknik di lapangannya ya kalau gitu. Eksekusi, bukan teknik lagi, bukan soal teknik, tapi the actual operation, the actual execution. Di lapangan. Karena kalau digital itu lebih ke sifatnya informasi dan koordinasi saja. Tapi actual operation itu perlu dilakukan. Oke, silakan Mas Danar, pertanyaan selanjutnya. Lupa di-mute deh kayaknya. Unmute dulu, Om. Jadi kan buat ngelola ini kan nggak gampang kan ya. Ini gimana cara Mas Ainun time manajemennya, terus juga bagaimana buat tentuin mana
agenda mana yang paling diprioritaskan dari semua agenda yang ada dalam inisiatif Mas Ainun ini. Soalnya kadang-kadang kan buat mengelola suatu inisiatif yang sangat besar kayak gini kan nggak gampang kan buat nentuin mana yang paling penting, terus juga mana yang harus didahulukan. Jadi gimana cara Mas Ainun buat ngelolanya? Iya. Sebetulnya jawabannya sudah tersembunyi di dalam pertanyaannya sendiri, Mas Danar. Memang perlu ketegasan keputusan sih. Memang perlu ketegasan keputusan. Dan kayaknya ini berlaku untuk ya tidak hanya inisiatif digital, tapi berlaku untuk apapun ya. Kalau kita ngumpulin orang atau kita menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, ketika kita dalam konteks kecil maupun konteks besar melakukan kepemimpinan gitu ya, itu decisiveness itu memang sangat penting. Ketegasan keputusan itu sangat penting. Ibaratnya salah boleh, ya kan, yang penting tegas dan cepat. Salah itu boleh, karena kita bisa mengkoreksi itu. Kita bisa mengukur lagi sambil jalan, terus mengkoreksi lagi. Jadi yang paling penting itu tegas. Nah, seringkali dalam ketegasan itu adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Kemampuan untuk, wah kita nggak ngerjain ini. Gitu. Nah, kalau spesifik yang saya sudah lihat atau alami dalam konteks misalnya kawal pemilu, kawal APBD, hackathon Merdeka, terus sekarang kawal COVID-19. Itu selain ketegasan itu tadi, saya melihat pentingnya kita punya a small trusted core team. Small trusted core team. Jadi tim inti yang beneran membantu kita untuk mengeksekusi, yang kecil. Jadi kalau besar problemnya itu nanti ada too much overhead in communication, terlalu banyak yang diomongin, dan juga kalau ada differing opinion atau ada perbedaan pendapat, kalau terlalu besar itu terlalu gede perdebatannya. Jadi metode praktisnya yaitu kalau Anda menginisiasi satu inisiatif, sebenarnya nggak cuma digital tapi apapun itu, Anda pastikan Anda punya your small team, core team yang ya udah itu tim inti gitu. Dan ini nggak boleh gede-gede. Ini ibaratnya harus bisa dihitung dengan tangan, harus bisa dihitung dengan jari maksudnya jari. Harus bisa dihitung dengan jari. Selebihnya itu koordinasi. Jadi misalnya ada satu PIC untuk konten, ada satu PIC untuk teknologi, ada satu PIC untuk public relation atau communication atau media gitu. Nah, masing-masing PIC itu bisa terus bikin tim sendiri atau bikin grup sendiri, itu bebas. Tapi kita sebagai yang menginisiasi itu pastikan bahwa ada small core team aja. Nah, ini menyangkut juga ke time management itu, karena nggak ada habisnya, waktu kita pasti akan kesedot habis kalau kita terlalu banyak berkomunikasi atau mengkoordinasikan langsung gitu ya, apa istilahnya itu micromanagement ya. Kalau kita terlalu banyak micromanagement, waktu kita pasti habis. Jadi kalau punya small core team yang kita betul-betul bisa percaya dan terpilih gitu ya, milihnya hati-hati, itu bisa delegasi, bisa memberikan freedom and independence untuk mereka mengeksekusi tugasnya masing-masing. Terus selebihnya ya teknis biasa lah, seperti untuk setiap hal harus ada cuma satu PIC. Itu kan prinsip manajemen standar ya. When you assign to more than one person, it's as good as you are not assigning to anyone. Gitu kan. Jadi kalau mendelegasikan atau assign sesuatu kepercayaan itu cuma satu orang. Nah, terus satu orang itu punya full independence untuk mau ngapain. Terus di level satu lagi yang penting juga, di level core team yang kecil itu, pastikan bahwa everyone has their voice. Jadi Anda sebagai inisiator pergerakan tidak boleh otoriter. Anda harus siap preference atau pendapat Anda kalah dengan panel ini gitu. Anda harus egaliter, we are all equal di satu tim kecil itu.
Walaupun pada akhirnya biasanya inisiator itu pasti punya the final say gitu. Kalau misalnya ternyata nggak dengan konsensus nggak bisa ketemu, ya itu tadi perlu ketegasan tadi kan, ketegasan tetap harus terjadi. Jadi inisiator punya the final say, usually seperti itu. Tapi itu jarang terjadi. Dan saya sudah sering sekali kalah. Misalnya sekedar nama itu kalah. Saya sebetulnya nggak sepakat dengan nama kawal COVID-19. Buat saya terlalu ribet. Secara branding dan secara ini terlalu ribet. Saya bilang di awal dulu kawal corona. Corona. Dan ya benar, orang sekarang masih merujuk kawal corona aja gitu. Oh mas ini bikin kawal corona ya. Jadi kayak Jadi itu satu contoh yang paling awal banget saya kalah voting gitu ya sudah gitu. It's part of the group dynamics. Ketika we respect each other, we respect each other's opinion, terus kemudian ada psychological safety, timnya juga punya, every single one person itu punya independence and freedom, and they know they have that, itu akan jauh lebih bisa bergerak efisien dan bergerak sangat efektif. Okay. Mungkin gitu ya. Ya, jawabannya. Siap. Udah ada 2 orang ini yang raise hand. Pertama Mas Hanif, silakan di-unmute sendiri aja, Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi tadi pas terakhir udah kejawab sih, jadi kalau ternyata mau di-skip pertanyaan berikutnya nggak apa-apa. Mungkin tadi siapa tahu ada jawaban lebih lanjut, yaitu tadi terkait dari pengalaman Mas Ainun memantau pemerintah di gerakan-gerakan sebelumnya, kekhawatiran apa yang dia khawatirkan terjadi gitu ya, yang mungkin terulang. Tapi tadi di part terakhir udah kejawab sih Teh. Jadi ya kalau misalnya Mas ada yang mau lebih lanjutin mangga, tapi kalau enggak ke pertanyaan berikutnya juga nggak apa-apa Teh. Atur. Next one aja. Oke. Thank you Mas Umar. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya dari Nisa. Silakan Nisa. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini garing Gresik ya Mas? Wah, Cak Ainun berarti. Iya. Ada temennya nih Nisa nih. Gresik juga ada. Dari Malang. Oh, bapak saya dari Oh, Gresik. Malang. Oh, siap. Gresik mana bapaknya? Alhamdulillah. Oh, bapak saya itu Pak di Cak Mas. Pasar. Oh, Gresik kotanya berarti ya. Oke. Ya, jadi saya mau tanya, ini kan punya banyak kawal-kawal, itu apakah periodik? Jadi sesuai zamannya aja, habis itu nanti ditutup, pindah ke kawal yang lainnya, atau seperti apa? Terus, habis itu kan kawal COVID ini kan berarti kan diharapkan, sebenarnya jujur mohon maaf, baru dengernya ya setelah teman-teman ini nge-share poster untuk acara hari ini, ngerti kawal COVID, soalnya nggak terlalu ngikutin. Gagal berarti kami. Marketingnya gagal berarti. Ya, lanjut. Nah, itu maksudnya, kan tadi kan dibilang kawal COVID tuh sebenarnya waktu awal-awal, kalau sekarang kan sudah lebih ke ground team yang harusnya lagi battle sama masalah utamanya ya. Betul. Apa namanya, terus kalau saya sendiri nih sebenarnya ragu ya kalau cuman diketahui 3.000 yang positif gitu ya. Maksudnya dengan Swedia yang jumlahnya seharusnya nggak sebesar Jakarta aja sudah dapat 10.000. Nah, sedangkan di Indonesia dengan pola yang seperti itu harusnya jauh lebih besar. Nah, timnya Mas Ainun ini ya apa sih kerjanya nih untuk ambil data ini seperti apa? Kan maksud saya semakin banyak yang diketahui artinya juga tes yang dilakukan juga semakin banyak. Yang mana di lapangan untuk ngetes itu juga banyak kontroversi, yang ini ternyata nggak sensitif lah, atau nggak bagus, atau apapun itu ya. Itu gimana gitu untuk ambil datanya ini? Apa ada memang kerjasama, terus nunggu, maksudnya setiap rumah sakit di Indonesia sudah ditunjuk itu melaporkan setiap hari kah, atau seperti apa? Terus ini barusan dapat info dari grup pengajian Swedia, ada perusahaan obat yang katanya sudah menemukan obatnya gitu. Nah, itu kalau kayak info-info kayak gitu tuh update gimana sih? Panjang ya? Iya, jadi panjang.
Oke, pertama mungkin meluruskan, tapi sebetulnya relevan dengan pertanyaannya Danar tadi sih. Saya tadi menjawab Mas Danar tadi kan bahwa dalam menggerakkan apapun ya, inisiatif apapun, termasuk juga startup, mungkin ini Om Timi lebih bisa mengkoreksi saya kalau salah. Itu kita harus bisa say no. Kita harus bisa tegas mengatakan no, enggak, kita enggak ngerjain itu. Atau enggak, kita enggak melakukan ini. Meskipun orang lain menginginkan itu, meskipun tim kita kepingin, meskipun kita sendiri kepingin, gitu ya. Nah, dalam konteks ini, ke jawabannya Mbak Nisa, untuk pertanyaan Mbak Nisa, kita tidak mengumpulkan data tes, tidak mengumpulkan data positif dari lapangan. Kita tidak melakukan itu. Nah, ini yang membedakan kawal COVID dengan kawal pemilu. Kalau kawal pemilu kita mengumpulkan datanya langsung dari lapangan kan 2019. Kalau 2014 itu kita pakai datanya KPU, tapi kita bantu menghitungkan angkanya kan. Seperti itu. Jadi ini bedanya. Nah, kawal COVID-19 kita secara sadar mengatakan tidak, kita nggak ngerjain itu. Karena itu dibandingkan dengan yang lebih penting itu nggak signifikan. Yang lebih penting ini apa? Edukasi masyarakat dan juga advokasi ke pemerintah, apa yang mestinya dilakukan. Dan itu namanya fokus ke informasi, verifikasi, dan edukasi itu. Sampai sekarang juga kita setiap kali ada distraction atau misalnya yang kegelisahan yang disampaikan Mbak Nisa itu, kok angkanya cuma 2.000, harusnya di atas 10.000. Saya juga sering ngomel-ngomel seperti itu di Twitter ya, tapi atas nama pribadi, bukan atas nama kawal COVID. Itu banyak sekali yang menanyakan atau meminta kawal COVID ini harusnya ngumpulin dari lapangan juga dong. Saya kecewa, saya kirain seperti itu. Something like that gitu kan. Kenapa kok cuman pakai data pemerintah? Kok jadi pembeo, membebek, cuman jadi corongnya pemerintah gitu. Jadi ada masukan-masukan, kritik-kritik seperti itu masuk gitu. Ya tentu kami yang pernah mengalami kawal pemilu juga pasti kepingin. Kalau kita bisa melakukan itu juga kepingin pasti mendapatkan data yang akurat dan real dari lapangan. Tapi melihat konteks permasalahan dan urgensinya itu nggak penting. Nggak penting. Sekarang misalnya gini, misalnya beneran deh dapat. Oh ternyata bukan 3.000, bukan 3.400 itu, tapi misalnya 30.000. Terus kenapa? Itu kan hanya mengubah angka fatality rate dari 8,5% menjadi 0,85%. Terus apa? Konsekuensinya apa? Kan nggak signifikan kan? Yang paling penting adalah gimana menyelamatkan nyawa kan? Dan menyelamatkan nyawa itu bukan dengan cara menunjukkan angka-angka, tapi beneran memberitahu sebanyak-banyaknya, hey masyarakat, kalian kita semua harus begini loh gitu, harus diam di rumah, harus cuci tangan, kalau isolasi mandiri caranya begini, di tingkat RT harus melakukan ini, terus kita bikin slide apa yang harus dilakukan oleh RT mandiri. Terus yang harusnya dilakukan oleh bupati, gubernur, wali kota itu apa? Terus kita bikin opini di koran menyampaikan itu. Yang harusnya dilakukan presiden itu apa? Kita bikin beberapa brief PDF yang kita kirimkan melalui menteri, melalui keluarga presiden, melalui siapapun lah yang kira-kira nyampe ke presiden. Nggak tahu nyampe atau enggak, kita nggak tahu. Walaupun ya pada akhirnya keputusan yang diambil presiden ternyata tidak seperti yang kami sarankan dari awal gitu, ya sudah gitu, tapi kita udah berusaha. Ya seperti itu yang lebih penting menurut kami untuk dieksekusi berbanding sekedar memuaskan hasrat kita atas data dan angka yang akurat. Nah itu terkait data angka akurat. Terus terkait grup pengajiannya tadi, atau lebih tepatnya informasi tentang obatnya sudah ditemukan dan sebagainya, hal seperti itu. Mungkin saatnya ganti grup pengajian, Mbak. Enggak, sorry. Itulah komponen verifikasi hoax itu tadi. Kalau ada hoax atau setidaknya informasi yang benar itu apa sih? Gitu. Nah spesifik tentang obat kita juga tulis, kayaknya udah dirilis juga mengenai itu. Jadi sebenarnya belum ada treatment atau obat yang betul-betul valid. Kita ada panel, satu grup WhatsApp isinya para dokter, epidemiolog, virologis, pokoknya pakar kesehatan masyarakat juga, semua ngumpul, para dokter lah.
yang gelarnya dokter semua gitu. Yang nggak dokter cuma saya sama beberapa teman kawal COVID yang ada di grup itu. Ya itu dibahas terus kayak gini, dan kita sering kali juga ketika masih belum solid kesimpulannya antara yes atau no, di tengah-tengah itu kita nggak nulis karena kita nggak yakin betul. Misalnya tentang jamu, gimana dari awal itu saya ingin banget membantah jamu gitu, tapi ya gimana, itu memang tidak konklusif gitu, baik yang mendukung jamu maupun yang tidak mendukung jamu itu sama-sama nggak konklusif. Ya sudah, kita nggak bahas panjang lebar tentang ya begitu Mbak. Oke. Mungkin mungkin menjawab ya Nisa. Ini yang data itu loh, apa kan nggak cuma dikit aja. Kemarin kan sempat diskusi juga yang sama Prof Nawi itu. Saya ya memang ilmu saya kurang ya di kesehatan, cuman dengan punya data itu kan kita bisa tahu kelompok mana sih yang bermasalah. Jadi kan nantinya kebijakannya bisa berkaitan. Oh, itu udah tahu dari luar negeri, nggak perlu di Indonesia dicari tahu lagi, itu udah jelas dari data luar negeri itu bisa diambil. Jadi problem mendasarnya itu bukan tidak cukupnya data untuk mengambil keputusan, problem mendasarnya adalah pemimpin kita tidak mau tegas mengambil keputusan. Karena ini on the record saya nggak teruskan, tapi tahu lah maksud saya apa. Problemnya bukan tidak cukupnya data, problemnya memang tidak beraninya mengambil keputusan tegas. Oke. Mas Ainun, ini sebenarnya waktunya 7 menit lagi, tapi masih ada 5 penanya. Ya, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Ini silakan Winan di-unmute sendiri ya. Makasih Mbak Ratna. Sama-sama, apa kabar? Mangga, silakan. Selamat malam Cak Ainun. Iya, selamat malam. Iya, saya apresiasi ya inisiatif COVID-19-nya. Ini dulu, saya ingat betul sebelum Pak Yuri muncul, ini informasi reliable kalau nggak salah memang dari COVID-19 ini ya. Ya Alhamdulillah, diamal banget itu berarti. Ya, dan saya kalau saya nggak salah ingat ya, Mas Cak Ainun ini mengadvokasi betul soal lockdown di Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat ya, di Twitter terutama. Iya, karena tujuannya menyelamatkan nyawa, first and foremost menyelamatkan nyawa. Ya. Nah, ini mungkin di luar dari inisiatif kawal COVID-19, yang saya tanyakan adalah personal Cak Ainun sendiri mengenai keputusan PPSB yang berlaku 10 April kemarin ya, walaupun masih terbatas di mungkin Jabotabek. Nah, saya ingin tahu pendapat Cak Ainun mengenai keputusan ini dan bagaimana kemudian nanti implementasinya seperti apa. Nah, yang saya ingin informasikan juga kepada Cak Ainun, mungkin Cak Ainun sudah tahu ya kalau misalnya di Swedia juga tidak ada lockdown, Cak Ainun. Iya. Gathering masih boleh 50 orang, orang-orang masih main bola, masih main di kafe, masih ke taman dan lain-lain. Tidak ada yang menggunakan, jarang gitu lihat orang pakai masker. Lalu juga di sini nomornya underestimate, Cak. Jadi yang muncul sebagai laporan resmi adalah yang positif setelah dicek dan dia memiliki gejala yang severe gitu. Jadi di sini pun sebetulnya underestimate gitu. Nah, bagaimana nih Cak Ainun melihat hal-hal tersebut, terutama yang tadi ya pelaksanaan PPSB? Ya. Pandangannya kawal COVID-19 itu jelas lockdown. Kalau di seminggu pertama kawal COVID kita belum, bahkan saya pribadi anti lockdown seminggu pertama. Tapi melihat kok pemerintah ini nggak gerak-gerak dengan misalnya contact tracing, dengan tes massal gitu. Nah, ini saya nge-tweet kan ada 4 solusi bangsa bisa melakukan. 3 itu pemerintah, yang keempat itu udah masyarakat. Yang pertama itu containment, jadi harus di-contain. Contain caranya gimana? Tes, jaga border, ini kan tes, kalau ada positif, terus kalau ketemu positif langsung contact tracing agresif, diisolasi semua. Nah, itu yang dilakukan Singapura sekarang. Singapura, Vietnam, Taiwan. Singapura, Vietnam, Taiwan, itu yang sejak awal sangat sigap seperti itu dan tidak pernah jebol. Sejauh ini belum jebol, ya insya Allah Singapura juga belum jebol, ini udah mulai ketir-ketir juga sebetulnya. Tapi masih contain. Nah itu langkah 1. Indonesia nggak jelas langkah 1 ini. Border malah dibuka, ayo wisatawan datanglah, orang-orang dari Wuhan malah menjadikan Bali sebagai tempat mengungsi karena Wuhan di lockdown gitu kan, ini kan konyol sekali. Ya sudah, 1 gagal. Yang kedua tes massal, itu seperti Korea Selatan. Karena Korea Selatan agak liberal, ada respect to individual freedom. Jadi orang nggak mau dites itu ternyata bisa gitu. Yang Shin Cheon-ji itu kan dia ngotot tidak mau dites.
dan akhirnya dalam prosesnya dia menularkan ke begitu banyak orang dan bertanggung jawab atas 80% kasus positif di Korea Selatan itu downline-nya dia gitu, turunan ketularannya dari dia gitu, satu orang saja itu. Nah, Korea jebol, tapi kemudian langsung melakukan tindakan sigap tes massal, semua tes massal, terus berhasil balik lagi ke containment karena di tes massal ketahuan yang positif, diminta untuk isolasi diri dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu lockdown. Jadi kita di seminggu pertama sebetulnya advokasinya di containment sama tes massal. Tapi begitu ngelihat pemerintah itu gagal total eksekusinya itu nggak jelas. Bahkan tes massal sampai hari ini nggak jelas. Ini udah 40 hari. Udah 40 hari sejak kasus resmi positifnya. Tes massal masih nggak jelas sampai sekarang. Nah, jadilah kira-kira di minggu kedua itu kita harus tegas sebelum waktunya window of opportunity-nya hilang. Karena lockdown itu hanya efektif kalau dilakukan di sangat awal, seperti di Wuhan itu misalnya, seperti di Taiwan, seperti di Vietnam, seperti di Peru, negara-negara yang ngerti tentang epidemiologi itu. Mereka melakukan lockdown dengan sangat awal. Nah, kalau sekarang terus terang sudah telat, lockdown sudah telat. Hari ini sudah telat. Semua provinsi di Indonesia sudah kena semua, sudah punya kasus positif semua, sudah terlambat. Sorry panjang lebar, tadi sebenarnya pertanyaannya adalah PSBB. Bagaimana pandangan kami tentang PSBB? Nah, ya first of all kecewa karena bukan lockdown kan. Jadi tidak setegas lockdown, tidak setegas karantina wilayah kalau istilah resminya, undang-undangnya kan. Tidak setegas karantina wilayah yang bisa betul-betul merestriksi pergerakan orang antar wilayah dan juga memastikan bahwa mayoritas populasi itu tidak bergerak kecuali yang esensial. Jadi tidak melakukan interaksi kecuali yang esensial. Nah, satu kecewa karena itu tidak setegas lockdown. Buktinya sekarang antar kota, antar provinsi masih disuruh jalan, ya kan? PSBB. Tapi di sisi lain juga ini kayak better than nothing. Ini sebetulnya better than nothing gitu. Tapi how much better saya nggak tahu. Karena it's almost dealing with exponential growth is almost either you make it or not. Either you contain it and you win or you don't. Seperti itu. Saya sih berharap PSBB itu walaupun sangat mengecewakan, berharap dampaknya tetap positif, dampaknya tetap bisa meredam. Walaupun secara matematis saya juga nggak yakin sih. Apalagi sekarang udah terlambat juga, udah menyebar ke seluruh provinsi juga. Jadi sebetulnya daerah-daerah di seluruh Indonesia itu cuma menunggu waktu saja. Mereka mungkin jaraknya 1 bulan, 2 bulan dibandingkan Jabodetabek, tapi ya dalam 1-2 bulan lagi mereka akan melihat situasi yang seperti Jabodetabek sekarang, dan Jabodetabek dalam 1-2 bulan lagi akan melihat situasi yang mungkin seperti Italia atau New York dalam minggu-minggu terakhir ini. Gitu. Just the unfortunate reality yang we are living in. Nah. Tadi apa lagi? Satu lagi ada follow up-nya tadi. Habis PSBB terus apa? Swedia, maksudnya di Swedia juga. Oh ya. Ini ya. Swedia, ya. Ya kita kemarin ada diskusi ngobrol sama dokter, sama Mas Janer yang validasi juga sama dokter Abdian dan dokter Avanti Charles yang di Swedia. Kita ngobrol. Tapi kesimpulan kita nggak boleh ditiru di Indonesia. Dan Swedia sendiri kabarnya sekarang udah mulai tinggi ya angkanya ya. Sudah 10.000. Sekarang saya dengar kalau under tested, under represented juga. Iya. Oke, nah, masih ada 5 tangan yang terangkat. Izin lanjut ini Mas, gimana? Boleh, saya sebetulnya ada Zoom lain lagi sama dokter-dokter yang di garis depan. Oke, jadi mungkin 5 yang udah angkat tangan itu disampaikan dulu aja 5-5-nya. Oke, nanti sekalian kita rangkum dijawab bersamaan gitu ya Mas ya? Iya. Oke, siap. Oke, Akbar duluan, silakan Akbar disampaikan dulu pertanyaannya. Terima kasih Teh. Jadi cuma mau nanya kegelisahan saya dengan kondisi yang di Indo. Kan tadi Mas Ainun bilang kan musuh utama isu ini adalah masyarakat yang ignoran. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut kan masyarakat dalam tanda kutip harus sedikit ditakut-takutin kan Mas. Nah, gimana caranya dalam membuat masyarakat ini enggak ignoran lagi tapi juga tidak menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat tersebut.
Soalnya sebagai contoh, saya dengerin wawancara Mas Ainun di podcast Asumsi, ada statement dari Mas Ainun yang rada membuat saya takut, dan hal tersebut tuh gimana ya, nggak tega saya share ke keluarga saya gitu, Mas, tentang hal tersebut. Ya itu apa tuh? Yang mana tuh? Yang ini, yang Indonesia harus mulai bersiap untuk menyiapkan kuburan massal. Oh iya, itu kalau di saat ini udah, karena lockdown udah gagal, segala macam, realitanya udah menyebar semua, memang harus kuburan massal, nggak ada lagi cara lain. Nah, jadi dijawab nanti bersamaan mungkin ya Mas ya. Nah, lanjut. Makasih Akbar. Ivan, silakan Ivan. Ivan nggak jadi katanya teh kalau di chat. Oke. Next one. Selanjutnya Asa Sabsono. Ya, saya agak telat tadi joinnya. Cuman pengen tahu aja gini kan, karena tiap negara atau tiap pemerintah atau siapapun yang pemegang keputusan dia punya masing-masing pertimbangannya. Nah, dengan adanya COVID ini dan semua negara masing-masing pasti punya pergerakan dari masyarakatnya juga. Dan kawal COVID ini udah dari awal. Salah satunya bertujuan untuk advice ke pemerintah kan ya. Pengen nanya nih, kalau dari teman-teman yang di kawal COVID-19, gimana sih ke depannya kalau masalah orang aware atau enggak, orang bisa untuk taking care mereka masing-masing, ya ini aja lah ya, real aja ya. Banyak yang masih tidak menyadari hal itu, dan orang-orang kita mungkin sebagian besar ignoran. So, saya sebenarnya juga ikutan beberapa movement. Salah satunya adalah yang mikirin tentang logistik, bahwa karena makin banyak kemungkinan orang-orang akan terinfeksi. Jadi seharusnya ada suatu cara di mana logistik bisa dibikin optimal. Kenapa? Karena in the end logistik akan sangat penting. Orang nggak mungkin bisa sehat kalau mereka nggak punya asupan gizi yang baik, vitamin yang baik. Ya kan? Nah, itu ground operation yang saya bilang kita udah move ke ground operation sekarang. Problem yang terjadi. Jadi awal COVID-19 mungkin nggak bisa membantu banyak lagi. Moving forward ya teman-teman seperti Mbak Asa ini dan komunitasnya yang bergerak di level logistik. Saya mau nanya sih, apakah ada kemungkinan untuk saling kolaborasi, karena movement ini akan menjadi satu movement yang nggak cuma satu negara aja, tapi ada banyak orang yang di situ gitu. Kayak gitu sih. Saya pengen tahu aja kalau dari kawal COVID ini gimana untuk kontribusinya kalau ada hal-hal seperti itu, biar bisa saling kolaborasi. Oke, kita tampung dulu. Dua lagi, Mas Firmansyah, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya tadi terkait dengan yang tadi Mas Ainun kan bilang terkait dengan edukasi, ya. Tadi ada menyebut terkait dengan edukasi ke masyarakat. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kan ketika tadi dari digital terus ke eksekusinya. Nah, itu ada, kalau saya melihat sih ada beberapa, bahkan di beberapa daerah tuh yang bahasa Indonesia aja mereka nggak lancar seperti itu. Atau kalau di Swedia juga ada kasus di suatu daerah ya di utara Swedia yang angkanya cukup tinggi. Salah satu permasalahannya adalah bahasa Swedia aja mereka nggak bisa, terus bahasa Inggris pun nggak bisa, dan kalau konteks Indonesianya ada beberapa daerah yang menjangkaunya itu perlu treatment khusus. Nah, kalau dari Mas Ainun sendiri melihat kondisi seperti itu bagaimana supaya jadi kan ya mengedukasinya juga sampai ke level yang bisa jadi sebenarnya mereka tidak tahu, apalagi ketika tadi bicara digital, boro-boro untuk buka kawal COVID untuk tahu teknologi yang sekarang mereka agak susah. Nah, untuk mengecilkan gap itu bagaimana strateginya? Gitu. Oke, makasih Firman. Satu lagi ya, Mas Dean Apriana Ramadan, silakan. Iya, makasih Mbak. Saya Dean, teman SMP-nya Danar. Jadi gini Mas Ainun, saya sangat sepakat. Kebetulan saya di Institut Pertanian Bogor. Mas Ainun sering ngomong jangan pernah
Karena Halo, ya. Sorry. Sebentar, yang lain boleh di-mute dulu. Ini siapa yang belum ke-mute ya? Oke. Mangga Mungkin noise dari saya, sorry. Ya, lanjutkan dulu. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi kita juga sendiri di IPB punya kajian boleh mudik tapi jangan ke desa. Karena kalau desanya udah terpapar, udahlah dia lemah, habis itu dia nggak bisa supply kota. Nah, dari awal COVID-19 ini, pernah nggak sih dicolek sama pemerintah-pemerintah daerah yang notabene akan masuk ke desa gitu? Karena menurut Mas Ainun sendiri, Jabodetabek udahlah lockdown telat, PSBB ya daripada enggak. Nah, sekarang kan fokus kita geser ke penyelamatan desa. Nah, kalau misalnya kita lihat desa juga tadi pertanyaan sebelumnya, itu agak susah juga sih dengan masukan teknologi. Nah, ada strategi khusus atau misalnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, atau pernah nggak sih dicolek sama pemerintah daerah untuk segera mengamankan desa di pemerintah daerah yang masing-masing? Thank you. Oke, terima kasih. Perlu ini Kang, Mas, pertanyaannya? Ya, 3 dulu ya. Biar ini udah 3 tadi kan ya? Benar ya 3 ya? Iya, betul. Oke. Tadi keywordnya yang saya ingat, yang pertama tadi soal ketakutan, perlunya menyebar ketakutan. Betul, contohnya tadi kuburan massal. Terus yang kedua pertanyaan soal logistik, gimana mengkolaborasikan, terutama karena ini masalah bersama gitu ya. Bahkan tidak hanya satu negara tapi seluruh bumi. Terus dari Mas Dean tadi, peripheral community gitu, orang-orang yang mungkin aksesnya mungkin agak jauh gitu, entah itu dari sisi bahasa, tingkat edukasi, atau memang secara physically remote gitu. These 3 points are very, very representing the accurate reality yang kita hadapi sekarang. Mas siapa tadi yang kuburan massal tadi? Mas Akbar. Itu memang realitas sih. Jadi saya sempat nge-tweet, saya bilang menebar ketakutan, terus dalam kurung saya jelaskan menyampaikan data dan realita apa adanya yang memang mengerikan. Jadi kuburan massal itu meskipun terdengar sangat mengenaskan dan menakutkan, itu realita, Mas. Itu realita. Karena kita itu kan sebetulnya cuma sekitar 1 bulan. 1 bulan di belakang Italia dan Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat di Italia perlu. Di Iran juga. Iran sudah ada foto satelitnya bahkan kuburan massal seperti apa. Terus bahkan New York, di Staten Island itu sudah ditunjukkan ada video drone. Kuburan massal itu ditumpuk, bahkan tepinya itu ditumpuk. Yang kelihatan tumpuk 3, atau yang nggak kelihatan di bawahnya. Jadi udah seperti itu masalahnya. Nah, Indonesia juga akan seperti itu, karena kita cuma sebulan di belakang. Anda akan melihat itu mulai terjadi dan mulai diperlukan dalam 1 bulan dari sekarang. Ini saya bicara realita, saya bahkan tidak menakut-nakuti. Itu cuma realita ya, kita biar siap aja menghadapi. Mungkin disampaikan aja apa adanya, Mas, ke teman-teman. Kenapa juga perlu disampaikan ya, supaya jadi beneran hati-hati, supaya tidak meremehkan. Karena saya sering juga mendengar banyak yang merasa tidak perlu melakukan apa-apa, atau bahkan udah mulai kembali kerja, udah mulai jalan-jalan dan seterusnya gitu, karena merasa udah aman. Nah, ini orang-orang ini yang perlu kita sadarkan kan, bukan kita tebarkan ketakutan, tapi kita tunjukkan realita yang memang mengerikan. Ya seperti itu. Terus logistik sangat-sangat setuju, itu yang dari awal saya bilang, sekarang udah fasenya mitigasi, kita udah waktunya ground operation, sudah bukan lagi air superiority, bukan lagi bicara communication, bukan bicara information education, tapi sudah beneran execution di lapangan yang diperlukan sekarang. Nah, yang bisa dilakukan oleh kawal COVID, ya karena kami itu tadi air superiority kan, jadi bermainnya di udara, itu mungkin membikinkan platform. Jadi kayak misalnya konteks APD, penyaluran APD misalnya, kita bikin kawalrumahsakit.id. Kawalrumahsakit.id itu bisa dibuka, teman-teman bisa buka kawalrumahsakit.id.
Nah, teman-teman bisa login Facebook di situ kalau mau jadi relawan untuk membantu input data dan sebagainya, itu bisa. Atau mau ngajak teman-teman yang lain, mungkin ada kenalan yang di daerah-daerah yang punya akses ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan, puskesmas dan sebagainya, yang bisa menginput data kebutuhan APD di masing-masing lokasi itu. Nah, itu contohnya platform. Terus kemudian kayaknya tadi ada pertanyaan juga soal angka, ada concern tentang angka yang tidak mencerminkan realita kan. Nah, kami juga mendapati bahwa kayaknya yang paling penting untuk mencerminkan realita itu angka kematian. Nah, terus kita bikinlah platform lagi kawal duka, ini sedang digodok. Seperti itu. Terus logistik spesifik, seperti inisiatifnya Mas Timi dan teman-teman social influencer yang lain, campaign saling jaga, gitu kan, bantu warga rentan yang terdampak oleh corona. Itu kan berarti platform, sebetulnya kan. Platform kita bisa menjadi platform untuk menghubungkan atau memastikan eksekusi lapangan saling menjaga kebutuhan dasar itu terpenuhi. Nah, kami sendiri juga terus sekarang sedang merintis namanya kawal kebutuhan. Kawal kebutuhan. Jadi konsepnya untuk bisa menghubungkan orang-orang yang perlu sesuatu, terus menghubungkan dengan donatur yang bisa membantu, terutama yang di wilayah sekitarnya. Terus looking forward juga, ini masih ide di kepala saya, belum saya gerakkan tim atau apa. Kayaknya perlu untuk mulai mengantisipasi untuk menyantuni anak-anak yatim baru. Karena kita bicara apa adanya, maaf kalau dianggap menebarkan ketakutan, tapi ini realita dan fakta ya. Yang meninggal itu usia dewasa ke atas. Paling besar yang usia tua, 60 tahun ke atas paling besar. Tapi yang terbesar berikutnya itu usia 50 sampai 60. 50 sampai 60 itu juga tidak kecil. Sebenarnya kita sudah sering melihat ada yang meninggal usia 40, bahkan usia 30-an akhir gitu. Tenaga-tenaga kesehatan bahkan gitu kan. Nah, dan ini baru awal. Nah, kita akan dapati banyak sekali nanti yang akan yatim. Karena orang tuanya sedang usia produktif, tiba-tiba meninggal. Apalagi Indonesia kan demografinya kebanyakannya single sole breadwinner kan. Kepala rumah tangga itu biasanya satu single income household gitu. Jadi kalau si bapaknya atau si ibunya yang single income sole breadwinner ini terkena dan kemudian meninggal, ya anak-anak jadi tidak ada yang mengasuh. Tidak ada yang menafkahi gitu. Nah, ini harus kita siapin dari sekarang. Karena itu tadi, karena kurvanya kan gini ya. Jadi ketika itu mulai terjadi, we already don't have time. Paling cuma 1, 2, 3 minggu saja untuk beneran hancuran semuanya collapse. So hopefully it doesn't happen. Tapi itu tergantung seberapa serius pemerintah dan masyarakat dalam menjaga jarak dan sebagainya. Hanya saya akan terus menebar ketakutan supaya masyarakat tetap sadar. Gitu. Bukan menebar ketakutan yang tidak real, tapi sekedar menyampaikan data dan fakta yang real. Seperti itu tadi jawabannya. Jadi untuk logistik dari kawal COVID, insya Allah bisa bantu dari sisi platform, karena kami memang fokusnya di air superiority, gitu, bukan ground operation. Terus yang ketiga tadi peripheral community. Peripheral community itu sangat-sangat benar, perlu dijangkau, perlu diedukasi kalangan yang marginalisasi dan terpinggirkan gitu. Cuman untuk bisa menjangkau mereka itu sebetulnya tidak dalam kapasitas kita ini gitu. Itu kapasitasnya sebetulnya di pemerintah melalui media-media, misalnya TV dan radio. Media TV dan radio. Jadi pesan layanan masyarakat gitulah, tapi di TV dan radio yang sangat masif. Harusnya begitu solusinya. Ya. Oke. Ya. Oke, kayaknya ini kita sudah melebihi target nih, Kang. Ya. Mas, untuk terakhir aja. Ini Zoom yang sama dokter juga udah mulai. Udah mulai, ya. Mohon maaf nih atas keterlambatannya. Terakhir, Mas, ada pesan nggak buat kita yang lagi studi di Swedia ini? Sebetulnya pesan paling pertama ya jaga keselamatan masing-masing dulu. Jadi kalau di pesawat itu kan kalau mau membantu memasang oksigen itu kan selalu diingetin pasang dulu untuk dirimu kan.
Jadi ini first and foremost, sebelum Anda mikirin bangsa Indonesia, sebelum mikirin umat manusia, pastikan Anda sendiri aman, jaga diri. Karena Swedia juga apalagi santuy sekali ya, tidak ada lockdown, tidak, itu berarti resikonya cukup tinggi itu. Jadi Anda harus menjaga diri, harus stay at home as much as possible, tidak keluar, tidak ikut berkumpul, kalau keluar jaga jarak dan seterusnya. You know all the drill. Right? Cuman perlu disiplin aja dan jangan bosan, karena ini akan berbulan-bulan akan seperti ini. First and foremost itu, selamatkan diri sendiri. Terus selanjutnya ya selamatkan keluarga yang di rumah, ingetin semuanya. Terus ya maaf kalau seperti menebar ketakutan, cuman buat teman-teman yang jauh dari orang tua, sering-sering telepon orang tua, sering-sering video call, sering-sering ya ngobrol, dan saudara-saudara, paman, bibi, kakek, nenek. Karena kita benar-benar nggak tahu. Kita benar-benar nggak tahu di undian kematian dan kehidupan yang Tuhan sedang lakukan untuk umat manusia ini, kita akan termasuk yang lolos atau enggak, keluarga kita akan termasuk yang lolos atau enggak. Kita benar-benar nggak tahu. Baru tadi malam di desa saya ada satu orang meninggal, yang gejalanya konsisten dengan COVID, tapi ya karena di kampung, sepertinya mereka nggak mau itu dianggap sebagai COVID, jadi rumah sakit juga prosedurnya tidak COVID, orang-orang kampung juga tidak menyatakan itu COVID. Tapi ya udah, saya langsung bilang ke adik saya yang masih di kampung, di rumah, untuk 2-3 minggu ini jangan ketemu siapapun. Asumsikan aja orang sekampung itu udah zombie ketularan semua. Terus kemudian baru kemarin saya tahu kalau teman saya di Singapura dulu ternyata positif dan di Wisma Atlet sekarang. Tapi alhamdulillah hari ini, sore ini sudah bisa pulang. Jadi saya tahunya telat. Ternyata udah semingguan lebih di Wisma Atlet. Terus baru hari ini juga saya tahu teman saya di Singapura, orang Indonesia di Singapura, teman di sini. Ternyata positif, sudah 10 hari kalau nggak salah di National Center of Infectious Disease, dirawat di situ. Jadi udah diisolasi, ternyata udah positif. Tapi kayaknya dia juga udah lewat, udah termasuk usia muda dan sehat sih. Jadi kayaknya dia udah lewat sembuh. Ya alhamdulillah begitu. Tapi kan kita nggak tahu. Dan ini baru mulai. Ini baru mulai. Kurvanya juga Anda lihat belum ada tanda-tanda membelok. Jadi oke, balik lagi. It's just plain reality. Teman-teman ini sering-sering telepon ke rumah, sering-sering ngobrol sama orang tua. Ya. Mungkin itu pesan dari saya. Ya, maaf kalau gloomy and dark. Tapi saya mesti menyampaikan realita padanya ya. Siap. Terima kasih banget Mas atas sharingnya hari ini. Terus terima kasih juga masukan-masukan dan pesan-pesannya. Untuk teman-teman yang di Uppsala, jangan dulu kemana-mana. Kita akan lanjut di acara selanjutnya, ada game dan lain-lain. Kepada Mas Ainun, terima kasih atas sharing hari ini, dan jangan kapok. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing kapan lain kali lagi. Yep. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang lain jangan dulu kemana-mana ya. Kita mana nih Om Danar? Wah, muncul. Kita pakai link baru aja teh. Oh, kita akan